sahabat obrolan ibu-ibu, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan sukacita selalu ya. Kita jumpa kembali di acara obrolan ibu-ibu, obrolan ringan syarat manfaat, Not a Supermom's Diary. Bersama saya Giovanna Sagita dan rekan saya Teresa Wina. Wina, apa kabar Win? Hai Gio, halo sahabat obrolan ibu-ibu. Ya Wina, jadi kita hari ini akan ngobrolin Win tema yang sedang hangat, yang masih hangat nih Win, di bulan ini, yaitu seputar kunjungan Bapak Paus Fransiskus ke Indonesia, Win. Ya, betul sekali, sangat ramai ya kemarin ya, masih terasa sampai sekarang Ibu Rian. Wina ikut misanya juga kan Win di GBK? Ikut, puji Tuhan bisa kita dapat tiket ya Wina. Iya. Nah untuk itu kita juga mengundang narasumber kita untuk ngobrol tentang kunjungan Bapak Paus ke Indonesia. Mungkin boleh diperkenalkan Wina narasumber kita hari ini. Oke, jadi kita hari ini akan ngobrol bersama dengan Romo Yohanes Epa Prasetya OFM yang juga hari itu juga hadir di misa di GBK. Nah Romo, silakan Romo Epa, kita biasa panggil dengan Romo Epa. Baik. Salam jumpa sahabat obrolan ibu-ibu, salam kenal, saya Romo Epa. Ya, Romo Epa, yang waktu tanggal 5 September kemarin, Romo juga hadir ya? Hadir. Iya, orang juga. Saya waktu perjalanan mau masuk GBK, Wina itu ketemu Romo Epa ya Romo, dengan teman-teman Romo. Ramai sekali waktu itu. Romo bisa cerita nggak, apakah Romo bertugas, ataukah Romo ini, atau ada persiapan apa gitu sebelum hadir? Jadi, tanggal 4 kami sudah di GBK untuk simulasi dan gladi. Jadi kami tanggal 4 para Romo yang bertugas untuk saya bagi komuni, tugasnya ditempatkan di tribun-tribun yang memang sudah disiapkan untuk masing-masing keuskupan. Jadi saya, kemudian ada volunteer dan juga misdinar harus ketemu dulu supaya besok simulasi, waktu simulasi, kemudian nanti untuk praktek waktu komuni itu berjalan lancar. Jadi fungsinya itu. Jadi kami ditempatkan di tempat-tempat, di spot-spot yang memang supaya komunitasnya berjalan lancar. Jadi tidak semua Romo itu yang di tengah, disebar. Jadi supaya sudah ditentukan titik pembagiannya. Nah itu. Pas hari H ternyata banyak ketemu, bukan hanya umat di KAJ tapi banyak, maka disapa. Nah saking saya senangnya ya, mereka kebingungan GBK baru pertama kali di GBK, lalu saya ya keliling-keliling, maksudnya nganter pintu timur, pintu tenggara, jadi ya seperti itu. Banyak sekali. Mereka banyak yang bingung, ini di mana, ada Romo yang juga baru ke situ, maka ya sudah telepon posisi di mana saya ambil. Makanya saya bolak-balik gitu kan, supaya mengatasi kebosanan juga duduk saja gitu. Jadi Romo dari awal udah duduk di posisi yang nanti untuk bagi komuni tribun mana, area mana gitu ya? Kan sebelum masuk. Ya masuknya kan jam 12. Jadi jam 12 baru boleh masuk. Tapi Romo-Romo boleh masuk sebelumnya. Tapi kan banyak Romo yang bingung, maka ya, dan beberapa umat, maka ya saya keluar, saya membantu. Paling tidak ada 2 kemarin Romo yang di luar, karena kan ada dari Tanjung Karang dan Semarang. Itu menunggu Romo yang masuk, karena kan masih bingung pintu masuknya dari mana. Gimana kesan Romo ngelihat euforia umat berbagai daerah datang ke GBK Romo? Ini sensitif tapi nggak apa-apa. Semacam kita nggak minoritas itu. Jadi semacam baru pertama kali satu hari itu kita mayoritas gitu ya kan. Dan ternyata ya bagi saya, bagi yang di daerahnya ataupun di gerejanya merasa minoritas, waktu itu merasa diteguhkan sebagai saudara, sebagai perjumpaan yang meneguhkan satu sama lain bahwa kita nggak sendiri gitu loh. Itu yang saya dapat ya gitu. Waktu kalau pengalaman saya kemarin waktu kita ngantri yang sebelum jam 12 itu kan kita ngantri dulu, kita mesti tunggu sebelum dibuka. Itu sebelah saya itu ada yang dari Ambarawa kalau nggak salah. Lalu ada lagi yang dari Lampung. Jadi mereka yang benar-benar dari daerahnya naik bus terus langsung ke situ, Romo. Nggak kemana-mana, langsung. Nanti saya tanya, pulangnya kapan? Nanti malam. Langsung perjalanannya itu wah hebat sekali. Di transport juga, Win, transport umum ya seperti Transjakarta ataupun MRT itu juga banyak umat ya yang mau hadir. Dan mereka juga dari berbagai daerah loh, dari Pangkal Pinang, dari Denpasar, aduh rame pokoknya Romo. Ada, kalau saya lihat ya ada yang
langsung dari daerah, kemudian singgah dulu di paroki mana atau di rest area, mandi di situ, lalu ada yang langsung, ada yang sebelumnya memang nginap, kemudian menggunakan transportasi umum. Jadi berbagai macam cara dimanfaatkan ya. Mengingat pasti tahu ini mobil pribadi pasti dibatasi, nah, maka memanfaatkan sarana umum juga gitu kan, luar biasa. Yang tadi Romo cerita soal pembagian komun itu kita mesti mengacukan jempol ke panitia. Maksudnya kita kan dapat tuh arahan videonya kita. Nanti kalau yang duduk di sini harus ngambil komuninya begini caranya gitu. Jadi semua kayaknya udah diatur supaya rapi kan 10 menit kalau nggak salah ya Romo ya. Harus selesai gitu kan. Jadi karena segitu banyak orang harus rapi, harus cepat, harus teratur, aman gitu ya Romo ya. Dan misa di GBK ini acaranya sebelum misa juga ada hiburan gitu ya. Jadi sepertinya memang acaranya itu dikemas sedemikian rupa sampai rasanya berkesan gitu ya Romo ya. Kalau Romo Epa sendiri bagian mana Romo yang cukup berkesan buat Romo? Saya sih sudah datang saja sudah bersyukur ya. Itu bedanya. Saya pasti melihat bahwa ada yang tidak dapat tiket, ada yang tidak bisa hadir. Isi hati pengennya sih deket altar gitu ya. Tapi saya dapat yang paling atas ternyata. Tribun yang paling atas nomor 8687 itu spot yang saya layani. Datang saja sudah senang ya. Gitu, Pak. Yang momen pertama adalah ketika Sri Paus itu datang. Itu sangat luar biasa, sangat tidak terduga. Saking semangatnya Viva Il Papanya langsung udah duluan gitu loh, sebelum ada eksklusi, kan kalau lihat ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian itu sempat belakang itu terus terisak-isak berseru sambil suaranya tidak lancar ya. Tapi bagi saya yang berkesan adalah ketika Bapak Paus itu menyanyikan lagu Salve Regina. Salve Regina. Jadi sebelumnya kalau tidak salah 2 minggu sebelumnya sudah dilatih di masing-masing, sudah disebarkan teksnya di tiap misa kalau nggak salah kan setiap misa di gereja. Tapi kok sayangnya di paroki saya kok bahasa Indonesia, nanti Bapak Paus nyanyinya bukan pakai bahasa Indonesia karena sudah ada Latinnya, ada bahasa Indonesianya. Jadi dan Indonesia mempersembahkan Maria Bunda segala suku kalau nggak salah yang di situ ya. Jadi Maria yang khas Indonesia dengan kebaya warna ada Garuda di depan emblemnya dan kemudian nuansa merah putihnya. Jadi Bapak Paus menghormati Maria dengan kearifan lokal kita sungguh luar biasa. Maka ketika Salve Regina itu ya ada momen nyanyi bersama Bapak Paus. Walaupun saya di ujung, ya Bapak Paus menghadap Bunda Maria, patungnya, dan semua para imam, para uskup juga nyanyi lagu Salve Regina. Kalau dalam tradisi biara kami, setiap hari Sabtu malam itu, atau hari Sabtu itu adalah hari yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Dan biasanya malam itu waktu kami kompleterium, itu kami menyanyi pujian untuk Bunda Maria, dan salah satunya biasanya Salve Regina. Ada Ave Regina Celorum, terus kalau Paskah itu Regina Caeli. Nah, kalau biasanya kami menggunakan Salve Regina itu sampai hafal makanya, karena setiap Sabtu dinyanyikan. Jadi ketika ada momen bernyanyi bersama dengan Sri Paus, nah ini lebih istimewa ya kan. Bayangkan ya, misalnya waktu kita konser itu kan diajak nyanyi bersama gitu. Ini melebihi konser bahwa pengalaman iman, kemudian bertemu dan berjumpa, dikunjungi, kemudian bisa merayakan peristiwa iman itu dengan pemimpin tertinggi gereja, sungguh luar biasa. Luar biasa ya Romo. Salah satu kekayaan gereja Katolik juga ya Romo, mungkin pujian kepada Bunda Maria. Kalau saya Romo masuk ke GBK, ke arena misa aja udah merinding Romo dengan lagu Datanglah Roh Pencipta itu Romo ya. Itu tuh aduh sebenarnya suasananya itu. Terus waktu yang waktu mau gerimis. Benar. Romo. Itu gimana kesan Romo? Nah, makanya itu disinilah saya melihat bahwa iman kita kan bukan beriman kepada Bunda Maria, tetapi kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui Maria. Nah, disitulah semakin nampak bahwa ternyata berdoa bersama dengan Bunda Maria itu sama seperti kita meminta kepada Bunda Maria pada saat peristiwa di Kana, ya kan? Bahwa
yang minta kepada Yesus adalah Bunda Maria gitu kan. Dan kita pada waktu itu minta supaya Bapak Uskup, bagaimana ini Bapak Uskup sudah gerimis dan mau hujan. Kita mendoakan doa Salam Maria 10 kali. Nah, kita seperti orang yang sedang panik dalam pesta gitu kan. Kemudian ngobrol, Bunda Maria, Bunda Maria. Lalu Bunda Maria sampaikan kepada Yesus. Ya, saya melihatnya seperti itu, bahwa kita selama ini mengimani bahwa kita berdoa bersama dengan Bunda Maria, dan itu terjadi waktu di GBK kemarin. Momen yang luar biasa, supaya tidak malu kita, maka Tuhan mengadakan langit yang cerah sampai malam. Iya, begitu. Sunset yang luar biasa. Dan malam yang indah waktu itu ketika pulang. Dan memang sebetulnya sempat sih gerimis gitu ya, tapi kemudian cuman sekejap gitu. Maksudnya sempat orang-orang pakai. Udah pada pakai. Tapi setelah pakai loh, kok kayaknya nggak hujan. Terus lepas lagi. Langit yang abu-abu tuh jadi terang cerah dengan awan biru. Bahkan ada yang guyon katanya, wah 10 Salam Maria terang. Coba Kadi cuma 5, masih nggak usah terlalu terang. Gitu. Kan mungkin ada umat yang dapat yang sisi barat gitu. Ya kemanasan ya waktu itu. Tapi luar biasa itu, maksudnya kita merasakan, maksudnya mukjizat benar-benar masih ada gitu ya Romo ya. Kita masih bisa merasakan mukjizat doa yang saat itu langsung dikabulkan gitu. Iya, dan saya sebagai umat yang hadir juga ngerasa terkesan sekali ya Romo ya. Dari awal sebelum misa ada silensium, itu bisa hening semua. Bisa langsung sampai sepanjang misa, dan lagu-lagunya juga itu tuh berkesan semua ya Wina ya buat kita. Umat itu bisa nurut gitu ya Romo ya. Maksudnya ketika rame, mereka sebelum silensium kan sempat rame, sempat yang bikin ombak apa segala gitu. Lalu ketika disuruh hening, ya hening gitu. Ketika doa Salam Maria itu kan ada, kalau kita lihat lagi di YouTube kan, benar-benar sampai ada yang umat-umat tuh pengen ada di foto, di shoot deket itu, kayaknya benar-benar mereka benar-benar berdoa gitu. Jadi ketaatan, kepatuhan itu kayaknya mungkin kita sudah terlatih mungkin ya Romo ya. Kalau saya boleh komentar ya, itulah yang disebut internalisasi iman. Ya nanti ada kaitannya kita ngobrol-ngobrol tentang tema ya, bahwa iman itu bukan sekedar kita mengimani, tetapi memang ketika ajaran gereja itu digaungkan melalui arah dasar, terus melalui arah ataupun sinode dan lain sebagainya, itu ternyata terbukti waktu di GBK gitu kan. Bagaimana antri toilet 1 jam lebih gitu kan. Iya, panjang sekali itu Romo. Kemudian ketika sampai toiletnya cowok dijajal sama perempuan-perempuan. Iya. Sampai ada yang saranin pakai pampers aja deh. Kemudian perjumpaan yang walaupun tidak saling kenal tetap saling menyapa gitu kan. Kemudian bagaimana kita bekerja sama dengan semesta ketika sampah pun hampir, walaupun ada tim Laudato Si ya, sampah tidak tercecer, maksudnya tidak seperti biasa waktu konser. Kemudian sampai bahkan rumput yang mau dipakai digunakan pada tanggal 10 pun harus aman ya. Aman. Itu saya langsung hari Minggunya saya ke GBK lagi loh itu untuk lari, untuk untuk olahraga, jogging ya di sana. Bersih loh, sudah bersih. Yang tersisa hanya bendera Vatikan di beberapa titik di Sudirman. Jalan Sudirman. Jadi benar-benar malam itu selesai dan kemudian pulang jam berapa kalau nggak salah waktu kemarin? Sepertinya sih sebelum 6:30 juga sudah selesai ya. Sudah cabut ya? Iya. Saya sampai di GBK itu jam 9:30. Jadi ngikutin yang bagaimana penataan untuk saya ada nungguin bus Romo. Bukan ada UMKM yang nggak tersapa di bagian di sisi mananya? Madya. Masih banyak UMKM yang belum terjual, padahal saya lihat di luar mereka jajan di pinggir jalan. UMKM kita masih di situ. Itu saya nemenin UMKM untuk Cempaka Putih sampai jam 9:30. Dan ketika pulang itu ucapan terima kasih yang luar biasa dari staf keamanan. Berarti dari peserta, dari umat yang datang mengucapkan terima kasih dan mereka semangat menanggapi. Terima kasih. Jadi itu yang terakhir yang saya lihat, bahwa mereka mendapatkan sukacita, dan sukacita itu nggak diambil sendiri, dibagikan ucapan terima kasih kepada staf keamanan, dan staf keamanan pun dengan semangat memberikan umpan balik juga.
Dan kalau masih ada snack, mereka bagikan. Ya. Walaupun mereka dari panitia pasti disediakan ya dan lain sebagainya. Nah itu saya lihat ya, Kebersamaannya, toleransinya ya Romo ya. mengatas lintas keuskupan, lintas agama. Betul. Wow, luar biasa ya Romo ya. Bukan hanya dirasakan waktu di Istiqlal kemarin secara simbolik, Oh iya. tetapi kita rasakan waktu itu. Terus dilihat relawan, ada yang dari Muslim dan lain sebagainya, luar biasa. Iya Romo. Karena selain gegap gembitanya Viva Il Papa di Stadion GBK ya Romo ya, kan juga Paus sebelum misa kan juga ke istana, kemana. Ini semua umat dan juga mungkin warga Jakarta itu juga antusias ya Romo ya. Bener banget. Mereka berdiri menunggu di jalan-jalan yang akan dilewati. Dan yang menarik Romo, itu kan seringkali kita lihat Bapak Paus itu memberkati anak-anak dan ibu hamil. Ya. Itu gimana menurut Romo? Apa Ya, ada alasan khusus? Ini yang luput dari perhatian, karena orang persiapan dari tingkat paroki, persiapan ini itu Bapak atau Sri Paus ini memilih jalan-jalan yang populer, yang populus. Populer dalam arti merakyat. Nah, maka supaya kita ada landasan biblisnya ya, saya melihat bahwa ini seperti peristiwa di Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Jadi kunjungan Bapak Suci ini bukan kunjungan biasa, kunjungan apostolik. Apa itu kunjungan apostolik? Kunjungan kerasulan. Sudah dimulai oleh Santo Petrus ya. Di sini dikisahkan bahwa waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Nah, jadi ini bukan hanya sekedar niat pribadi mungkin ada dari Bapak Suci, tetapi juga ada tradisi bahwa kita dikunjungi. Maka dikisahkan selanjutnya ya Petrus mengunjungi yang sakit, para janda, mereka yang terpinggirkan, mereka yang nggak dapat akses gitu kan. Saya nggak kebayang ya kita harus datang dari pagi gitu kan. Yang lansia, yang sedang hamil, yang sedang ada anaknya tantrum misalnya, waktu nggak bisa dibayangkan ya. Maka nggak terpikir mungkin oleh panitia gimana yang bagi yang lansia dan lain sebagainya. Maka ya dengan tindakan populer ini, dengan saya mulai dari Innova dulu ya. Mulai dengan Innova gitu kan. Tidak menggunakan yang lain yang mungkin bisa Alphard ya. Tapi memilih menggunakan Innova ini. Lalu kemudian ya jadi Enders nanti gak apa-apa. Tapi ya kita harus sebutkan karena nyatanya seperti itu. Kemudian dengan duduk di bagian depan, dengan kaca terbuka itu sempat membuat panitia itu takut loh. Tapi justru ini ingin membuktikan benar nggak nih Indonesia aman, benar nggak sih Indonesia itu memang benar-benar bisa ada persaudaraan dan keamanan di situ. Dan ternyata ya ketika ada ibu hamil, anak-anak, dan ternyata ini banyak. Saya hanya bertemu satu yang karena kebetulan kerja di Paskalis ya. Ternyata Paskalis pun saya lihat ada 3 sampai 4 yang mendapatkan rosario khusus dan diberkati oleh Sri Paus. Luar biasa. Karena di jalan, terimanya di jalan atau di jalan. Jadi jalan. kronologinya pertemuan di katedral, setelah menunggu 2 jam Bapak Suci keluar, kemudian keluarga ini menunggu di jalan, mobil berhenti, Bapak Suci panggil. Bawa anak, dan sampai mamanya saja gemeteran dan nggak sampai mendokumentasikan karena saking saking senangnya ya, nangis dan sebagainya. Kemudian anaknya diciumi, setelah itu kan mendapatkan berkat khususnya. Itu cara-cara populer itulah yang digunakan oleh Bapak Suci ya. Karena sebelumnya kan Bapak Benediktus itu dikenal sebagai penjaga ajaran iman. Nah, Bapak Suci Fransiskus lebih ke cara-cara populer, merakyat. Beliau suka dengan klub San Lorenzo, kemudian suka nonton bola, gitu kan, suka dengan film. Yang nggak diketahui juga ternyata di sini Bapak Suci itu tag film loh. Indonesia adalah negara pertama yang tag untuk film proyek dari Bapak Suci. Maksudnya gimana, Rom? Jadi ada film singkat gitu, Rom? Tidak. Jadi ada film yang bekerjasama dengan sekolah tadi. Jadi Bapak Suci itu suka nonton film ternyata. Dan
ada proyek Bapak Suci yang membuat film dokumenter. Jadi dari 5 benua dipilih satu. Indonesia perwakilannya satu. Yang dipilih adalah perwakilan dari desa di Lombok, desa di Nusa Tenggara Barat. Wow. Jadi Indonesia perwakilan untuk Asia. Benua Asia. Iya. Wah, bangga juga Itu kita, yang nggak Wina. diketahui. Iya, kita belum tahu. Ya, Belum gegap tahu. gempita di GBK, tapi ternyata Bapak Suci menyempatkan diri untuk take video untuk filmnya itu, Oh, jadi dia oke take video. Oke. untuk opening. Jadi dia sudah masuk dari ini. Iya. Iya. Wah, lengkap. luar biasa ya Romo ya, pengalaman-pengalaman yang langsung diberkati dan dapat rosario. Itu mungkin juga warga yang nggak sempat untuk dapat tiket misa di GBK ya Wina, ataupun yang beragama lain juga yang ingin menyambut Bapak Paus. Jadi berkatnya beda-beda gitu ya. Iya. Dapat ada yang bisa dapat masuk ikut di misa di GBK, ada yang yang mungkin bisa dapat di paroki luar. masing-masing. Iya. Penuh loh di paroki. Iya, Benar, iya, penuh, Romo. penuh. Dan itu teman saya yang nggak ke GBK, dia misa di paroki, dia bilang juga penuh dan kayaknya kusuk juga, tetap maksudnya suasananya itu dia beda Terbawa gitu. ya. Iya, beda dengan kalau misa yang biasa mingguan, dia bilang gitu, Oke. dia merasakan itu gitu. Berkatnya sama ya Romo ya. Berkatnya sama. Jadi waktu misa minggu itu saya homili, saya bilang seperti ini kepada umat. Memang Yesus bersabda bahwa tidak ada Bapa, tidak ada Mesias. Tetapi Bapak Fransiskus itu adalah wakil. Sama seperti kita ketika di perantauan, ketika jauh dari orang tua, itu orang tua akan mempercayakan 1-2 orang yang dia kenal untuk menjadi Bapa. Gitu. Iya. Maka kita Viva el Papa, bukan untuk memuji Paus Fransiskus, tetapi memuji Kristus yang telah memberikan Bapak Fransiskus. Dan luar biasanya seperti itu kita dapat berkat. Luar Iya, biasa. Romo. Indonesia diberkati. Jarak jauh aja rasanya terharu sekali ya Iya. cuma melihat Paus lewat. Iya benar. Ya. Ngelihat sempat ngelihat deket itu aja bisa kayaknya pengen nangis gitu ya. Langsung basah mata kita. Nah, Romo, kita ini kan maksudnya yang kita sudah kemarin bisa Paus datang, lalu kita bisa ikut acara, mungkin ada yang di GBK, mungkin ada yang di katedral ataupun yang di tempat lain, ataupun yang misa di paroki. Nah, kita semua ini sudah kan diberkati oleh Paus gitu ya. Lalu kita setelah sebagai ibu-ibu, apa sih yang harus kita lakukan, kita terapkan kemudian ketika kita kembali ke rumah, ketika kita kembali ke mungkin pekerjaan kita, ketika kita kembali ke masyarakat gitu, kira-kira kita harus apa gitu. Pertanyaan ini muncul karena ada cerita begini, teman saya dia habis misa nih di GBK. Besokannya ada soal kerjaan atau apa gitu, dia sempat kayaknya pengen marah gitu. Lalu tiba-tiba teringat, loh saya ini kan kemarin baru ketemu Paus gitu, baru terima berkat, baru misa, baru dapat berkat gitu ya. Kok hari ini kok marahnya kayaknya berlebihan gitu ya. Maksudnya nggak usah marah segitu, tapi kenapa kok marah ya gitu Romo. Jadi kayaknya kok, oh iya ya kok kayaknya jadi kalau sudah dapat berkat kita harus apa sih sebenarnya Romo? Boleh saya menjawab 2 ya. Kalau poin saja jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti malah lupa. Ingat homilinya Paus Fransiskus walaupun menggunakan bahasa Italia, ada 2 poin saya yang tangkap yang menarik bagi saya. Yang pertama adalah ketika Bapak Suci berkata seperti ini. Ketika kamu tidak menuai atau tidak berbuah, ya, jangan pernah berhenti untuk menabur. Jangan lelah untuk Ya, menabur. jadi pesannya adalah walaupun kita mengalami ketidakbaikan ataupun mengalami kalangan ataupun tidak sesuai ekspektasi, jangan lelah untuk berusaha. Apapun itu sesuai dengan profesi atau panggilan kita. Ya, jadi Bapak Suci berpesan walaupun kamu tidak menuai atau sangat sedikit menuai, jangan lelah untuk menabur. Jangan berhenti menabur. Kemudian yang kedua, yang waktu selesai homili, Pada kiaso, pada bingung kan? Pada bingung ngomong apa. Jadi kalau ada yang guyon, masa dia ngomong orang Singapura kan bisa apa kiaso atau apa? Ya itu artinya ayo buat gaduh, ayo buat rame, ayo buat rame. Ya. Jadi Papa Fransiskus mengajak kita supaya ayo kita buat gaduh dunia ini. Maksudnya dalam arti positif. Ya, maka berkat bagi kita ya ayo kita buat gaduh. Ayo jangan kita pasif.
Ya. Gaduh itu maksudnya dengan karya-karya kita, dengan apa Iya. kebaikan kita. Kita semacam Sibuk buat gitu. sensasi. Ya. Hmm. Jangan sampai kita terkungkung. Kita bikin sensasi supaya garam dan terang ini nampak. Nah, itu pesannya. Nanti praktiknya dan lain sebagainya silahkan diterapkan. Tetapi dua pesan itu yang saya dapat, bahwa jangan lelah, jangan tetap berusaha, dan yang kedua ya ayo kita buat gaduh. Itu pesan dari Pak Fransiskus gitu kan. Aduh. Jadi yang Biasa. pertama tadi, kalau misalkan tetap menuai, jangan. Kalau misalnya kita Jangan tidak lelah. menuai, tetap menabur Tetap gitu kan. sabar, menabur Jadi kalau yang misalkan baik. di rumah misalkan anak Nggak masih sabar sama anak, Nggak sama sabar. suami, Wina. misalkan anak masih bandel atau suami masih atau mungkin tetangga atau apa, kita harus berusaha tetap berbaik gitu ya, Ya, berbuat tetap kebaikan. berusaha. Oke. Lalu misalnya kalau yang berbuat kegaduhan itu contohnya apa ya, kalau kita ya misalkan tadi pagi saya kebetulan misa online, Romo. Mungkin boleh sharing sedikit. Romo di Pati. Itu dia pakai agak ada sempat bahasa Jawa sedikit gitu. Dia juga bilang bahwa gereja wanita, ibu-ibu itu adalah ya tulang punggungnya gereja, dia bilang gitu. Ada ibu-ibu yang mungkin cerewet, mungkin yang tapi maksudnya mereka itu kan menggerakkan gitu dengan kegiatan yang macam-macam gitu loh. Mungkin ya Iya. seperti itu ya, gitu ya. Nah, kita bisa berkaryanya apa ya kita kerjakan ya, Wina Gitu ya. Ya, makanya pesannya itu, ini kalau homili itu saya juga bingung nih, audiensnya gimana. Maka dengan ya seperti itu sangat terbuka. Entah untuk para suster, ya, entah untuk para bruder, para imam, para frater. Ayo buat gaduh. Jangan diam-diam saja, aktiflah ayo. Jangan hanya di gereja, jangan hanya di lingkungan, ayolah kita aktif gitu kan. Kita nyaman dengan kondisi gereja, ayolah kita dengan ke Istiqlal, dengan mengunjungi disabilitas. Sebenarnya sebelum homili pun Paus Fransiskus sudah melaksanakan, sudah buat gaduh. Dengan resiko ya pasti ada netizen yang nggak suka dengan kegaduhan kita. Awal-awal itu kan saya ingat yang itu cuci kaki, pembasuhan kaki itu kan udah beda ya, Romo ya, dengan yang dulu. Pembasuhan kaki, terus menerima imigran, Iya. itu bikin pusing kuliah Roma itu. Jadi kita harus membuat pusing orang kita. Dengan hal-hal baik. Termasuk dengan duduk di depan, membuka pintu jendela, itu bikin cemas panitia juga gitu kan. Baik. Nah, dengan cara kita masing-masing, kita tidak lelah berbuat baik dan juga membuat gaduhan dalam tanda kutip. Karena Paus Fransiskus itu humoris ternyata. Waktu pertemuan dengan Yesus juga sama. Melihat romo-romo muda, karena kan di Eropa kan romonya sudah sepuh-sepuh ya. Bertanya, ini romo-romo sudah komuni belum ya? Udah komuni pertama maksudnya. Belum komuni pertama. Muda banget ya. Ya, karena banyak orang muda, maksudnya frater-frater dan romo-romo muda Yesuit dengan jokes itu kan seperti itu. Kayak kemarin waktu di sini juga sama, jokes ketika ada suster yang pakai bahasa Itali kemudian lanjut bahasa Spanyol. Aduh. Itu saya nggak ngerti bahasa Rusianya apa itu? Ini bahasa Rusia atau bahasa? Bukan bahasa, kan diterjemahkan apakah kamu mata-mata Rusia? Bukan. Ternyata sebenarnya kamu bisa bahasa Itali dan Spanyol. Karena kan Bapak Suci kan berasal dari Argentina dan pakai bahasa Spanyol Spanyol Amerika Selatan lah. Aduh, nggak ada habisnya ya, Win ya. Iya, nggak ada habisnya, harus kita batasi dong supaya. Aduh. Oke, terima kasih loh Romo tadi. Jadi kita dua hal itu ya. Sharing ya, pesannya. Semoga bisa kita hidupi ya sahabat-sahabat ibu-ibu di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, Romo, mungkin nanti kita di episode berikutnya akan masih melanjutkan ya Romo bincang-bincang kita seputar Bapak Paus Fransiskus. Ya, dan ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh Paus, semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh sahabat obrolan ibu-ibu. Semoga perbincangan hari ini menginspirasi kita semua untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga ucapkan terima kasih ya Romo. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada segenap tim teknis obrolan ibu-ibu yang sudah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kita ketemu lagi di episode yang berikutnya dengan rekan kami, Fanny dan Audrey. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa Terima kasih. lagi.